Bab ke-23. Buka pintunya! Buka! Buka pintunya! Hei! Pintu kontrakan Zizi dan Omerik digedor-gedor keras. Suara itu memecah keheningan malam. Mereka yang sedang bercinta dan panas-panasnya di atas kasur kaget dan saling menatap dengan terkejut. Siapa itu? Om? Bisik Zizi dengan cemas. Biar kulihat. Kamu di kamar saja. Pakai apapun untuk menutupi tubuhmu. Ngerti? Zizi mengangguk. Wajahnya sudah pucat dan ketakutan. Biar aku yang urus. Kata Om Erik menyentuh wajah Zizi menenangkan. Om Erik segera keluar dari kamar dengan memakai kaos terbalik dan sarung. Buka! Mau didobrak pintu ini? Teriak suara dari luar teringat lantang dan mengancam disertai suara gedoran pintu. Apa ada ini? Kenapa menggendor pintu rumah orang? Tanya Om Erik saat membuka pintu. Di luar, beberapa warga berdiri dengan ekspresi marah. Kami dengar kalian kumpul kebo di sini. Seru salah satu warga. Ini tidak bisa dibiarkan. Kumpul kebo? Iya. Gak usah mengelak. Om Erik menghela napas panjang. Silahkan duduk dulu. Jangan mengedepankan emosi. Siapa yang bilang kalau kami kumpul kebo? Di mana Pak RT? Halah, gak usah banyak bacot. Saya bisa buktikan kalau kami sudah menikah dan sah. Secara agama dan negara. Seru Om Erik tak kalah lantang. Kami bahkan sudah memberikan data kami pada Pak RT. Di mana Pak RT? Apa kalian bertindak tanpa sepengetahuannya? Apa perlu kami membuat laporan atas tindakan tak menyenangkan kalian? Sambungnya dengan nada tegas. Zizi menyusul dari belakang Om Erik. Tentu saja, setelah ia berpakaian. Walau dia sendiri takut, tapi dia tak ingin membiarkan suaminya sendiri. Om! Panggilnya dengan suara bergetar. Zi! Ambil tempat file biru di tas lemari baju kita. Bawa ke sini. Suruh Om Erik tegas. Zizi mengangguk dan masuk lagi ke dalam. Dengan tangan yang gemetar, Zizi mengambil tempat file di atas lemari lalu lekas membawanya ke depan lagi. Keadaan di luar sudah semakin memanas. Apalagi, mereka tahu jika Zizi masih sekolah, tak mungkin bisa menikah. Ini Om. Om Erik mengeluarkan buku nikahnya dan menunjukkan pada warga. Apa ini? Huong. Warga tampak terkejut melihat buku nikah tersebut. Pak RT yang baru tiba dari rumahnya langsung marah-marah pada warga. Astaga! Kalian ini! Suara teriakan Pak RT membuat beberapa warga itu menoleh. Kenapa kalian tidak menunggu saya? Harusnya kita tabayun dulu. Mencari tahu yang benar sebelum bertindak. Teriak Pak RT. Kemudian meminta maaf pada Om Erik. Maafkan tindakan warga kami, Pak Erik. Kami akan memastikan hal ini tidak terulang lagi. Om Erik tersenyum meski wajahnya menunjukkan ketegasan. Tidak apa-apa, Pak RT. Tapi lain kali, tolong jangan asal menggerebek dulu. Pastikan dulu informasinya benar. Saya benar-benar meminta maaf, Pak Erik. Padahal tadi di rumah sudah ada yang datang. Saya juga lagi mengambilkan data. Tapi, sepertinya ada yang tidak suka dan langsung main gerebek saja. Jelas Pak RT. Lalu pria berkumis itu memandang beberapa warganya satu persatu. Di sana ada Bu Joko. Pak Joko, seseibu yang pagi itu ada di warung makanan matang. Warga yang cukup dekat dengan Bu Joko, dan warga RT lain yang masih kerabat Bu Joko juga. Astaga! Bu Joko, Pak Joko, padahal di rumah. Bu Rina masih menunggu loh. Kenapa kalian main gerebek saja kemari? Untung aja tadi Mpok Mina ngasih tahu kalau kalian lari ke sini. Kalau enggak udah bikin huru hara saja. Pak RT jadi kesal sendiri. Sudah jelas kan? Pak Erik dan Zizi ini sudah menikah.
Mereka tidak kumpul, Kebo. Tapi, Zizi ini masih sekolah. Loh, Pak RT. Karena itu kami merahasiakannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami juga korban dari para warga yang tidak mikir dulu. Warga yang tidak mau bertabayun dan asal menikahkan kami. Hanya gara-gara kami berteduh di pos ronda. Dan aduan dari warga yang tidak bertanggung jawab. Dan kali ini, kami mau mengalami hal ini 2 kali. Maaf, Pak Rik. Sungguh minta maaf. Padahal selama ini, Pak Arik sudah jeti-jeti donatur setiap ada acara di kompleks ini. Heran saja masih ada orang-orang yang tak suka. Setelah warga meminta maaf, mereka pergi meninggalkan kontrakan. Zizi yang tadi lemas duduk di kursi kayu jati panjang. Merasa lega. Om, aku kaget. Kok bisa-bisanya ada warga yang menggerebek kita? Keluhnya memegangi dada yang masih berpacu cepat. Ya, karena ada yang menghasut. Zizi. Om Arik tersenyum sambil duduk di samping Zizi. Mata Zizi sedikit terbuka lebar. Siapa yang menghasut? Om? Adalah pasti, Zi. Apa Bu Joko? Om Arik hanya menaikkan alisnya. Benar, Om. Kok Bu Joko begitu ya? Apa dia nggak suka sama kita? Om, bukan nggak suka. Zi, lebih tepatnya mungkin kecewa. Alis Zizi bertaut makin tak paham. Kecewa gimana? Anaknya Bu Joko beberapa hari ini mencegat suamimu ini di jalan dengan banyak alasan. Aku nggak nanggepi. Makanya dia kesal dan begitu deh. Sok kecakepan. Om Arik tertawa. Loh, emang suamimu ini cakep kok. Zizi mengerucutkan bibir. Ia akui, semakin kesini, memang Om Arik semakin ganteng saja. Apalagi sekarang, semakin terlihat gantengnya jika dari samping begini. Om! Zizi Jeti teringat sesuatu. Aku nggak tahu kalau kita sudah punya buku nikah. Om Arik tersenyum. Lalu menoleh. Ingat waktu aku minta tanda tanganmu? Pas Om balik kerja bawa sate itu ya? Om Arik mengangguk. Benar. Kenapa tuh Om? Itu untuk mengurus buku nikah kita. Kamu saat itu tidak ambil pusing dan tidak membaca dengan teliti. Tapi, bukannya kalau ngurus harus langsung ke kantor ya, Om? Om Arik malah terkekeh. Itulah gunanya uang. Nyebelin. Walau jengkel, tapi Zizi tersenyum lebar. Merasa senang dan lega juga. Aku senang. Berarti pernikahan kita sah. Sebelumnya, juga udah sah. Sayang, cuma yang ini sahnya diakui oleh negara. Terang Om Arik memajukan tubuhnya ke arah Zizi. Mau dilanjutin enggak? Nanti di jeda grebe enggak? Enggak dong. Zizi tersenyum lebar. Om Arik juga begitu. Zi. Iya, Om. Aku udah kasih tahu kamu belum kalau Mas Aryo kirim pesan? Tanya Om Arik. Belum Om, ada apa? Om Arik menarik Zizi sampai jatuh ke pangkuan dan memeluk dari belakang. Malam itu, usai mereka makan malam bersama di ruang depan. Mas Aryo pengen ketemu. Ketemu sama Om? Tanya Zizi. Iya. Terus? Ya aku bilang aja, kita ke sana weekend ini. Aku lagi sibuk banget selesain beberapa kerjaan. Jelas Om Arik sambil mengecupi bahu Zizi yang terbuka. Malam itu, Zizi memang memakai baju model Sabrina. Oh, nanti Zizi kabarin sama Mas Aryo. Soalnya, Zizi emang jarang balas WhatsApp dari Mas Aryo juga. Cetus Zizi nyengnya. Kamu ini. Pantas aja Mas Aryo cemas sama kamu. Om Arik menyentil hidung istrinya. Tangannya turun berganti meremas dada Zizi. Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. Sore itu, sepulang kerja, Zizi dan Om Arik tiba di rumah Pak Agung.
namun tidak ada orang di rumah. Pada kemana ya? Enggak tahu. Juga, Om. Biasanya jam segini udah pada di rumah. Kamu udah ngabarin orang rumah? Tanya Om Erik yang masih berdiri di depan pintu. Udah telepon bapak tadi. Ujar Zizi merasa capek juga dan akhirnya memilih duduk di kursi teras. Om Erik juga udah bilang juga sama Mas Aryo kan? Udah, sih. Apa katanya? Iya, aja jawabnya. Mereka menunggu di teras sambil mengobrol. Wah, siapa nih? Tiba-tiba, Bulik Muna, yang tinggal di samping rumah, keluar dan mencibir. Si anak nekal yang udah diusir bapaknya. Iya, Bulek. Jawab Zizi yang malas berdebat dengan buliknya. Siapa? Bisik Om Erik sedikit mencondongkan tubuh ke arah Zizi yang duduk di sampingnya. Bulik Muna, adiknya bapak. Jawab Zizi malas. Abaikan saja, Om. Emang begitu dia, agak stres. Bisik Zizi. Om Erik mengangguk saja. Ini, laki yang kamu dapat di pos ronda? Tanya Bulik Muna memperhatikan Om Erik dari atas ke bawah. Ganteng juga, pantas aja kamu jebak dia di pos ronda buat kawin. Jangan asal ngomong bully. Sambar Zizi masih tetap dengan nada datar. Sebisanya, dia tak terpancing. Tapi, buat apalah ganteng-ganteng kalau cuma bawa motor matik? Katanya sinis. No, lihat anakku. Calonnya selalu bawa mobil. Anak orang kaya. Harusnya, kamu tuh niru si Vika. Nyari suami yang berbobot. Jangan asal mbak di pos ronda. Om Erik dan Zizi tidak menanggapi. Mereka hanya akan menganggap Bulik Muna sebagian angin lalu yang berisik. Kemana orang-orang rumah? Ya. Kok belum pada balik? Tanya Om Erik. Oh, kalau Mas Agung, dia lagi meladang. Aryo lembur kayaknya. Kalau Anita? Jawab Bulik Muna sengaja menjeda. Dia lagi pergi main sama laki-laki. Gak taulah siapa. Kayaknya dia itu udah terlalu gak laku sampai siapa-siapa juga dia mau diajak pergi aja. Sambungnya dengan nada merendahkan. Bulik Muna berganti pada Zizi. Kamu itu ya, harusnya lebih bisa menahan diri. Jangan asal aja main kawin. Kasihan kan, kakakmu jadi gak laku. Perempuan, kalau udah dilangkahi adiknya, jadi gak laku. Gak ada yang mau nikahin. Katanya panjang lebar dan sok bijak. Kami nikah tanpa rencana Bulik. Jawab Zizi. Digrebek, kan? Sambar Bulik Muna. Makanya, jadi cewek itu, jangan kegatelan. Mana suami juga gak jelas gimana. Itu, apa kerjaan suamimu? Zizi malas menanggapi. Sementara Om Erik melirik Zizi yang memasang ekspresi kesal yang tertahan. Pria itu hanya tersenyum geli saja. Datang aja cuma bawa motor matik. Bulik Muna kembali mencecah. Zizi. Pak Agung akhirnya pulang. Bapak. Seru Zizi berlari kecil memeluk Pak Agung. Kapan sampai? Rik. Om Erik menyalami Pak Agung. Udah dari tadi sih, Mas mereka di situ. Jawab Bulik Muna. Lucu juga malah dia yang menjawab. Masuk, yuk. Ajak Pak Agung. Lalu masuk tanpa memperdulikan Bulik Muna yang jeti jengkel diabaikan. Ia pulang sambil menghentakkan kakinya. Bapak dari ladang? Ya? Tanya Zizi masuk sampai ke dapur. Iya, lihat jagung udah siap panen belum? Jawab Pak Agung sambil menyimpan bawaannya di pinggir dekat tembok. Itu, Bapak bawa apa? Jagung sama singkong. Nanti direbus atau dibakar juga boleh. Ujar Pak Agung tersenyum lebar.
lalu masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Wah, kalian bawa banyak lauk rupanya, kata Pak Agung saat Om Erik dan Zizi mengeluarkan dan memindahkan beberapa lauk matang ke wadah. Hehe, iya, Pak. Sekalian buat makan bareng antara malam, jawab Om Erik. Bapak masak apa di rumah? Gak ada masak. Di sini yang suka masakan cuma kamu, Masmu lembur. Li. Jeti nanti paling ketemu malam, atau malah pagi. Gak usah ditunggu, kalau ngantuk tidur saja, saran Pak Agung. Kalau Mbak Anita? Tanya Zizi. Kata Bulik Muna, pergi sama teman lakinya? Iya, itu Masmu yang ngenalin mereka. Zizi hanya beroria. Malam semakin larut, mereka makan malam tanpa Anita dan Mas Aryo. Karena keduanya masih belum pulang. Malam itu, bulan bersinar di balik awan. Om Erik sempat menemani Pak Agung mengobrol di teras. Sebelum akhirnya dia masuk ke kamar menyusul Zizi yang sudah lebih dulu lelap. Ya ampun, Anita, ini udah jam 10 padahal. Kok ya, belum pulang juga? Gumam Pak Agung mulai gelisah. Tak lama, Anita pulang dengan diantar Panji. Maaf, Pak. Saya terlambat mengembalikan Anita. Tadi sempat macet motornya, kata Panji dengan tak enak hati. Ah, pantas saja. Maaf sekali ya, Pak. Nggak ada maksud mengembalikan Anita malam-malam begini. Kayak Panji lagi. Tadi kalian pergi kemana sampai motor macet segala? Ke bioskop, Bukit Teletubbies, Bukit Ambia, sama Takashi Castle. Anita yang menjawab. Ah, banyak banget. Pantas saja lama. Ya sudah, sana masuk, suruh Pak Agung pada Anita. Lalu berganti dengan Panji. Kamu mau pulang apa nginep sini? Ya pulanglah Pak. Panji nyengir sambil menggaruk kepalanya sendiri. Ya sudah, sana pulang. Ya ampun, kerjaan gak kelar-kelar. Udah di lembur juga, masih aja pulang larut. Maksud hati biar besok bisa libur nginterogasi Erik. Gerutu Mas Aryo dalam perjalanan pulang. Udah jam 10 malam, moga aja Rik Mas Zizi belum pada tidur, ujarnya mengharap. Setibanya di rumah, Mas Aryo langsung mencari Erik dan Zizi. Sudah, biarkan mereka istirahat dulu. Besok kamu bisa ngobrol sama Erik sampai puas, saran Pak Agung yang menahan Mas Aryo hendak mengetuk pintu kamar Zizi. Iya, Pak. Beres-beres badan dulu sana, terus makan. Itu yang di meja, Zizi yang bawah. Iya, Pak. Sahut Mas Aryo menurut walau sebenarnya. Dia juga sudah sangat tak sabar ingin bertemu dengan adik iparnya. Anita, tadi dia balik jam 10 AM juga. Sama kayak kamu, lembur. Tapi beda tempat lemburnya. Anita lembur di bioskop, di Bukit Teletubbies dan sejenisnya. Gak paham, Bapak. Mas Aryo sedikit terkejut mendengar penuturan Pak Agung. Kok sampai malam sih? Gerutunya pelan pada diri sendiri. Katanya motor macet. Yo. Oh, iya. Tadi sempat wa aku sih, Pak Panjinya. Minta tolong panggilkan bengkel panggilan kenalanku. Oh, gitu. Emang malam-malam jarang ada bengkel buka. Ya udah, Pak. Alhamdulillah, kalau dibalik masih di bawah jam ke-10. Mungkin Nita sama Panji cocok. Nanti ku coba tanyakan sama dia gimana ya. Mas Aryo lantas berberes diri dan masuk ke kamarnya. Ia coba kirim pesan pada Om Erik. Halo, Ri? Udah tidur belum? Begitu isi pesan singkatnya. Namun, hanya terdengar suara dentang pelan dari kamar sebelah. Kamar Zizi dan kamar Mas Aryo memang bersebelahan. Ah, sepertinya udah tidur. Besok sajalah,
Gumam Mas Aryo memutuskan. Bab ke-24.